فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه ما يحب ربنا ويرضى. وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang lalu kita selesaikan 57 adalah angin bergerak dengan perintah dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga celaan kepada angin, celaan kepada zat yang telah mengarahkannya, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Lalu bagaimana yang dibaca ketika seorang mendapati angin yang tidak dia senangi? Angin yang keraskah atau angin yang membawa debu? Yang ketika dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai pada angin, bagaimana yang diucapkan? Aina Talha? Sana tak? Apa yang dibaca Talha? Baik, ahsan. Naam, Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Naam, ini diamalkan ikhwan. Naam, sunnah ketika angin bertiup keras membawa sesuatu yang dikhawatirkan. Baik. Dan dalam catatan kaki ada tambahan faedah bagus untuk ditambahkan sebagai adillah. Baik. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan ini umum bahkan ketika angin bertiup cukup kencang, baik kita senang ataupun kita tidak suka. Lafadznya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rihu qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maknanya hampir sama, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin tersebut dan kebaikan apa-apa yang ada padanya serta kebaikan perkara yang angin itu diutus untuknya. Angin bergerak, karena diutus, diperintah untuk suatu tujuan. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih, dan aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa-apa yang ada padanya serta kejelekan perkara yang angin itu diutus untuknya.
Hadis ini lebih kuat dari sisi sanad, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, kemudian yang kedua hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga secara marfu'. Ar-rihu min rauhillah ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil adab. Ini penegasan bahwasanya angin itu datang dengan membawa rahmat dari Allah atau azab. Maka dibimbingkan oleh Nabi, fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Jika kalian melihatnya, maka jangan kalian mencelanya. Wasallallaha khairaha, dan mintalah kepada Allah kebaikannya. Karena sesuatu akhwan yang punya dua kemungkinan, ada padanya kebaikan, ada padanya keburukan. Kita tidak memintanya secara mutlak, tapi yang kita minta adalah kebaikan. Nah, kemudian wasta'idzu billah min syarriha. Nah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Nah, taib, manusia ada padanya kebaikan keburukan. Maka demikian pula diharapkan kebaikannya dan minta perlindungan dari keburukannya. Nah, taib. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-58. Babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Al-ayah. Bab ini ya kawan akan membahas tentang perkara larangan dari su'udzon billahi tabaraka wa ta'ala. Larangan dari seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah. Dan kesesuaiannya dengan kitab tauhid. Nah, karena seorang muwahhid itu mengagungkan Allah, dia akan berprasangka baik pada semua ketetapan dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang musyrikin, orang jahiliyah. Sedangkan kesesuaian dengan bab sebelumnya maka jelas. Nah, kalau sebelumnya larangan dari mencela angin, sekarang larangan dari suudzon terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Berarti kedua-duanya akhwan, larangan dari apa? Dari mencela terkait rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mafhumnya kita diperintahkan untuk mengagungkan sisi ini. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya terkait tadbir, pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Kita baca dulu ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Wa dzalika annahu la yatimmu lil 'abdi imanun wala tauhidun hatta ya'taqida jami'a ma akhbara Allah bihi min asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi wa tasdiqihi bi kulli ma akhbara bihi wa annahu yaf'aluhu wa ma wa'ada bihi min nasrid din wa ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Fa'tiqadu hadha minal iman wa tuma'ninatul qabli bidzalika minal iman. Kata beliau yang demikian, ya kenapa tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah, tidak boleh berprasangka dengan
Nah, prasangka yang tidak benar. Yang demikian itu dikarenakan tidak akan sempurna keimanan seorang hamba, demikian pula ketauhidan seorang hamba sampai yang pertama ya'taqida jami'a ma akhbara bihi, sampai dia meyakini semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Yang itu terkait nama-nama Allah, min asma'ihi wa sifatihi, demikian pula sifat-sifat Allah. Nah, kita semua harus meyakininya. Nah, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa tasdiqihi bikulli ma akhbara bi, dan membenarkan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Membenarkan semua apa yang Allah khabarkan. Wa annahu yaf'aluhu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mesti melakukan apa yang dikhabarkan. Nah, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Allah Subhanahu wa taala ketika mengkhabarkan akan melakukan sesuatu, mesti akan melakukannya. Wa ma wa'ada bihi min nasriddin wa ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa menolong agama ini, ya mesti akan ditolong. Juga ihqaqil batil, yaitu dimenangkannya, atau ihqaqil haqqi, dimenangkannya kebenaran, sehingga kebenaran itu nampak jelas. Wa ibtalil batil, dan ditampakkannya kebatilan serta terkalahkannya. Ini mesti. Kita wajib beriman akhwan bahwasanya itu mesti akan terjadi karena Allah mengkhabarkannya. Cuman terkadang pertolongan tidak turun bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyelisih janjinya, tapi karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Baik itu keimanan atau dikarenakan adanya penghalang berupa banyaknya kemaksiatan. Karena Allah jadikan pertolongan sebabnya iman. Inna lansur rusulana walladzina amanu. Fatiqat hadza minal iman, sehingga keyakinan ini semua termasuk bagian dari iman. Wa tuma'ninatul qalbi bidzalika minal iman, dan tenangnya hati dengan itu semua termasuk bagian dari keimanan. Jadi seorang hamba ikhwan harus meyakini bahwa semua yang Allah kabarkan hak. Semua yang Allah kabarkan mau dilakukan mesti akan dilakukan, tidak akan diselisihi. Wa kullu dhannin yunafi dzalik fa innahu min dzununil jahiliyati al-munafiyati litauhid. Dan semua persangkaan kepada Allah yang meniadakan perkara tadi, yaitu bertentangan dengan hal tersebut. Nah, dia tidak yakin dengan nama-nama dan sifat. Dia ragu-ragu dengan pertolongan Allah. Nah, semua persangkaan yang seperti itu, akhwan, yang bertentangan dengan yang disebutkan di awal,
maka itu adalah sangkaan-sangkaan jahiliyah yang meniadakan ketauhidan. Li'annaha su'udhannin billah wa nafiyun likamalih, karena itu bentuk prasangka buruk kepada Allah dan meniadakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam dirinya ada sangkaan Allah berarti tidak sempurna, baik diakui ataupun tidak. Karena ketika menjanjikan sesuatu, dalam dirinya muncul sangkaan Allah menyelisih janjinya. Ketika menetapkan sesuatu, muncul sangkaan pada dirinya Allah tidak adil dalam ketetapannya. Dan seterusnya. Ini suudzon dan meniadakan kesempurnaan dari Allah. Naam. Li'annaha su'udhannin billah wa nafyun li kamalih wa takdzibun li khabarih. Dan itu bentuk pendustaan terhadap khabar Allah Subhanahu wa taala wa syakkun fi wa'dih, dan keraguan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, dan itu haram. Taib, dan sesuai dengan kadar besarnya suudzonnya kepada Allah, demikian pula tingkat keharamannya, bahkan bisa sampai tingkatan kufur mungkin. Nah, kita masuk pada ayat yang dibawakan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Qala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ini ayat akhwan mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Nah, yang mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang ghairal haq, prasangka yang tidak benar. Taib, ghairal haq. Dhannal jahiliyah sebagai apa? Atfu bayan. Berprasangka kepada Allah prasangka yang tidak hak, yaitu prasangkanya orang-orang jahiliyah. Nah, sehingga maknanya ikhwan yadhunnuna billahi dhannal millatil jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka agamanya orang-orang jahiliyah. Yang prasangka mereka prasangka batil. Nah, dari sini ikhwan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya prasangka kepada Allah berarti ada dua jenis. Naam. Wa dhannu billah ala naw'ain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. An yadhunna billahi khaira, yang pertama, seorang berprasangka kepada Allah dengan kebaikan. Yang ini memiliki dua kaitan, ikhwan. Kata beliau, lahu muta'alliqan. Prasangka baik kepada Allah memiliki dua keterkaitan. Qala muta'alliqun bin nisbah lima yaf'aluhu fi hadzal qaun fa hadza yajibu 'alaika an tuhsinal dhann billahi azza wa jal fi ma yaf'aluhu fi hadzal qaun. Yang pertama terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap jagat raya ini secara keseluruhan. Nah, pada semua yang dilakukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini, maka apa yang wajib atas kita? Wajib atas kita untuk apa?
ihsanul dzan billah, berprasangka baik kepada Allah pada semua yang dilakukan di jagat raya. Bentuk ihsanul dzannya bagaimana? Yaitu bahwa semua yang dilakukan oleh Allah memiliki hikmah yang mendalam. Mesti ada hikmahnya. Baik kita akalnya mampu memahami hikmah tersebut ataupun tidak. Baik. Sehingga tidak boleh seorang hamba terkait ketetapan Allah dan perbuatan Allah yang ada di jagat raya ini, bahwasanya padanya hikmah yang buruk atau bahkan tidak ada hikmah padanya. Bahkan terjadinya bencana, terjadinya musibah petaka di jagat raya ini, seorang hamba harus berprasangka baik kepada Allah. Padanya hikmah sebagai peringatan, sebagai hukuman bagi para pembangkang agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pertama, kawan. Jadi Allah tidak menginginkan keburukan sama sekali kepada hamba-hambanya pada semua ketetapan dan pada semua perbuatan-perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau dilihat dari apa yang Allah lakukan di jagat raya ini. Kemudian yang kedua, muta'alliqun bin nisbah lima yaf'aluhu bik. Yang kedua terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap dirimu, terhadap diri kita sebagai hamba, sebagai mukallaf. Kalau tadi kan terkait yang ada di jagat raya. Adanya gunung meletus, ini tadi pembahasan awal. Dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada dirimu. Fahada yajibu an tadunna billahi ahsanal dhan, lakin bisyarti an yujada ladaika sabab alladhi yujibul dhannal hasan. Nah, ini faedah sangat penting untuk dicamkan. Terkait apa yang Allah lakukan kepada dirimu, kawan, maka wajib untuk engkau berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada syaratnya. Akan tapi dengan syarat harus didapati pada dirimu sebab yang menuntut untuk berprasangka baik. Wa huwa an ta'budallaha ala muqtada syari'atihi ma'al ikhlas. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah di atas konsekuensi syariat Allah disertai dengan keikhlasan. Jadi intinya apa? Kamu berprasangka baik pada Allah, pada ketetapan-ketetapan yang ditetapkan untuk dirimu setelah apa? Setelah engkau mewujudkan peribadatan. Jika engkau sudah mewujudkan peribadatan yang baik, husnudzan pada Allah. Fa'alaika an tadhunna anna Allah yaqbalu minka wa la tusi'udz dzan billahi bi an ta'taqida annahu la yaqbala minka. Jika engkau sudah bagus dalam ibadah, maka atasmu untuk berprasangka baik bahwasanya Allah menerima ibadah tersebut. Kalau sudah mengupayakan, ada ikhlas, ada ittiba'. Jangan engkau berprasangka buruk. Walaupun tetap diiringi dengan kekhawatiran. Kekhawatirannya dari siapa? Kekhawatiran dari sisi kitanya ini sudah memenuhi persyaratan itu atau belum. Ini. Sehingga seorang harus bisa membedakan. Karena apa? Syaitan akhwan masuk pada pintu dzan ini dari dua sisi. Terkadang bagi orang-orang yang terlena dengan amalannya digelincirkan dari apa? Husnudzan billah. Dia belum beramal baik. Tapi apa? Tapi menyangka dirinya
sudah diterima amalannya, ini dan itu. Ini bukan husnudzon, tapi ghurur, tertipu dengan dirinya sendiri. Bermaksiat kepada Allah. Allah kan Maha Pengampun. Nah, taib. Dia menyangka husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Dia terus di atas kemaksiatannya, nanti saya istighfar, sudah diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pengampun. Menyangka husnudzon, padahal itu ghurur, ditipu oleh syaitan. Harus bisa membedakan sisi ini karena ini berkait sesuatu yang sangat penting. Jadi husnudzan tersebut bisyarti an yujada ladaika sabab alladhi yujibul dhannal hasan. Nah, contoh lain yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, apabila seorang bertobat dari dosa dan dia mewujudkan syarat-syaratnya, berhenti, menyesal, tidak mengulangi, bertekad tidak mengulangi. Nah, maka kemudian dia berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah menerima taubatnya. Jangan berprasangka buruk. Kenapa? Karena akan menimbulkan dalam diri perasaan putus asa dari rahmat. Baik. Tapi ya kawan, kata beliau, wa amma in kana al-insanu mufarritan fil wajibat fa'ilan lil muharramat wa dhanna billahi dhannan hasan fahadha huwa dhannul mutahawin al-mutahalik fil amanil batilah. Adapun seorang manusia yang mufarritan fil wajibat, meremehkan hal-hal yang wajib, melakukan hal-hal yang diharamkan, kemudian dia menyangka dirinya berprasangka kepada Allah dengan prasangka baik. Ya Allah mesti akan masukkan muslim ke surga, Allah akan mengampuni dosa-dosaku karena Allah Maha Penyayang. Tapi dia terus saja di atas kemaksiatan. Maka ini prasangka dari seorang yang meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya bukan husnudzan billah. Sekedar angan-angan batilah, amani batilah. Yang Ibnu Qayyim pada ungkapannya juga menyebut itu apa? Al-ghurur, tertipu. Bal huwa min su'idzan billah, bahkan itu merupakan bentuk su'udzan kepada Allah. Inna hikmatallahi ta'ba mithla dzalik, sebab hikmah Allah Subhanahu wa taala enggan untuk yang seperti itu, yaitu seorang yang taubatnya main-main. Maka kebijaksanaan Allah enggan untuk apa yang seperti ini diterima taubatnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Baik. Berarti dari dua jenis perkara kawan yang terkait dengan husnudzan. Kalau perkara pertama mudah. Karena apa yang terkait di jagat raya, intinya apa? Kita wajib berkeyakinan bahwasanya semua kejadian itu padanya hikmah yang baik, penetapan hikmah. Yang kedua ini yang sangat lembut, harus kita jeli pada diri kita. Husnudzan terkait apa-apa yang Allah lakukan pada diri kita. Nah, wajib kita husnudzan kepada Allah setelah mengupayakan sebab-sebab yang mengharuskan husnudzan. Sebab-sebab yang mengharuskan husnudzan. Seorang ibadah berusaha semangat, bagus, memohon. Ketika berdoa juga, dia sudah memenuhi, mengupayakan syarat, sebab-sebab, menjauhi penghalang, maka dia husnudzan, yakin Allah akan menerima, mengkabulkan doanya. Ini. Tapi ketika dia meremehkan kewajiban, melanggar larangan, maka kalau dia berprasangka seperti itu, ini bukan husnudzan, tapi ghurur, tertipu. Kemudian jenis dzan yang kedua, ikhwan, yaitu an yadhunna billahi syarra, seorang berprasangka kepada Allah prasangka buruk.
Berprasangka buruk misalnya akhwan, yaitu berprasangka bahwasanya perbuatan Allah itu tidak ada hikmahnya, atau perbuatan Allah itu kezaliman atau sia-sia. Nah, taib, baik yang terkait di jagat raya atau pada diri kita. Dan ini termasuk kata Syekh, fa innahu min a'zamil muharramat wa aqbahidz dzunub. Ini termasuk sebesar-besar keharaman dan seburuk-buruk dosa. Karena celaan pada sisi hikmah Allah. Nah, berarti celaan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini dulu untuk kita ingat terkait pembagian dzan kepada Allah. Dan yang paling penting ikhwan tadi, kita wajib untuk husnudzan pada Allah ketika telah mengupayakan sebab-sebab yang menuntut itu. Maka berbagus kita di bulan Ramadan ini terkhusus. Nah, berbagus harapan. Nah, perkuat doa. Kemudian husnudzan pada Allah. Nah, Allah akan mengabulkan doa. Allah akan menerima taubat. Allah akan memberikan pengampunan. Dan hati-hati jangan sampai tertipu. Karena syaitan akhwan, kalau husnudzan terlalu berlebihan, akhirnya dia jadi aman dari azab Allah, merasa aman dari azab Allah. Ini kondisi seorang yang tertipu. Tayyib. Nasallallahu taufiq wasadad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha